Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat. Ada yang sakit? Ya. Sakit. Kamu. Temennya ada yang sakit? Ada. Ada. Kita sakit? Enggak sih? Enggak. Kayak sakit ya. Oke, yang sakit nanti bilang ya. Yang sakit bilang. Jadi hari ini kita akan seperti pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini pertemuan yang kedua gitu ya, dan membahas materi yang kedua. Nah, kali ini Ibu nanti akan membawa topik tentang fanatisme sama kekerasan verbal. Nah, sebelum masuk ke sana, kita berdoa dulu gitu ya, kita berdoa dan kita minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pertemuan hari ini itu kita bisa diperlancar gitu, terus anak-anak nanti dipermudahkan memahami pengetahuan yang Ibu sampaikan gitu ya. Ada yang bisa memimpin doa? Ayo. Ya, boleh. Siap. Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran di siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beristirahat. Gerak. Selamat siang, Ibu. Oke, selamat siang. Nah, kita berdoa ya. Jadi Ibu jelaskan singkat. Hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal gitu ya. Nah, simpelnya layanan bimbingan klasikal itu sama kayak seperti guru ngajar gitu ya, guru ngajar. Jadi nanti kita akan mendiskusikan suatu topik. Nah, layanan bimbingan klasikal ini kan salah satu layanan dari bimbingan dan konseling gitu ya. Kita ada pelajaran bimbingan dan konseling. Ada. Nah, di dalam layanan bimbingan konseling itu salah satunya ada layanan bimbingan klasikal, ada layanan bimbingan kelompok, sama layanan layanan konseling individu maupun konseling kelompok. Nah, yang membedakan antara layanan klasikal dengan bimbingan kelompok, misalkan ya, kalau layanan klasikal itu sifatnya menyeluruh kayak gitu ya, untuk skala banyak. Nah, kalau untuk bimbingan kelompok itu hanya untuk kelompok tertentu aja, dan itu juga kisarannya orangnya cuma sekitar berjumlah 8 orang kayak gitu ya. Sedangkan ini kenapa Ibu disebutnya layanan bimbingan klasikal? Karena Ibu menyampaikan topiknya, membahas suatu topiknya nanti menyeluruh ya ke kelas kalian yang jumlahnya lebih dari 10 orang. Makanya Ibu makanya disebut dengan layanan bimbingan klasikal kayak gitu ya. Nah, layanan bimbingan klasikal itu ada beberapa tujuannya gitu ya. Nah, salah satunya hari ini ya tentu Ibu menyampaikan layanan bimbingan klasikal ada tujuannya kayak gitu ya. Yang pertama ya untuk membantu anak-anak memperoleh pemahaman tentang topik yang dibahas. Jadi ada topiknya ada fanatisme dan kekerasan verbal gitu ya. Dan di layanan bimbingan klasikal ini salah satu tujuannya kenapa dia dilaksanakan. Nah, di layanan bimbingan klasikal ini juga bertujuan untuk anak-anak itu bisa terbuka gitu ya, terbuka menyampaikan pendapat. Makanya nanti ketika kita menyampaikan pendapat itu sangat menghargai pendapat dari anak-anak semua. Nah, selain itu juga nanti kan anak-anak menyampaikan pendapat, jadi anak-anak juga berhak atau bertanggung jawab atas pendapat yang sudah disampaikan ya. Kalau misalkan berpendapat A, ya untuk realisasi di lapangannya ya harus A gitu ya. Nah, di layanan bimbingan klasikal ini Ibu juga menghimbau ke anak-anak semua itu supaya bisa aktif berpartisipasi gitu ya dalam kegiatan bimbingan ini. Nah, supaya nanti anak-anak bisa memperoleh pemahaman dan wawasan apa yang sudah dibahas. Jadi kan sekarang kita akan membahas tentang itu fanatisme sama kekerasan verbal. Nah, nanti ketika ada sesuatu hal yang anak-anak kan nanti Ibu menyampaikan materi itu tentang layanan ya, yang tadi kan topiknya tentang fanatisme dan kekerasan verbal. Nah, Ibu berharapnya anak-anak nanti juga berpendapat dengan sangat leluasa gitu ya. Silakan disampaikan pendapatnya ya, silakan disampaikan, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk menyampaikan pendapatnya ya. Terus ketika nanti kita pada proses diskusi, ketika ada sesuatu hal yang barangkali bersifat cukup sensitif kayak gitu ya, cukup sensitif dan barangkali dapat menyinggung perasaan teman-teman semua, ya Ibu berharapnya itu hanya dibahas di dalam kelas ini, dibahas hari ini aja. Jadi
tahunya kayak gitu, jadi jangan dibawa keluar kayak gitu ya. Apalagi itu kan hal yang bersifat positif, kecuali kalau misalkan hal-hal umumnya yang tentang materi dan lain sebagainya silakan untuk disampaikan keluar ya. Tapi kalau hal-hal yang bersifat positifnya itu nanti hanya di dalam ini aja ya. Oke, paham? Oke, sampai sini paham tentang yang ibu jelaskan? Nah, kita akan melaksanakan bimbingan parental ini yang membahas topik ini. Kita akan melaksanakannya dengan waktu kurang lebihnya 2 kali 30 menit, artinya 1 jam ya 60 menit ya, berlangsung selama 2 jam ke depan. Nah, sudah paham belum tentang yang ibu jelaskan? Udah paham apa, tujuannya apa, udah paham? Dan kita mau ngapain, udah paham? Semuanya paham? Oke, nah kalau semuanya paham, ibu minta untuk anak-anak duduk dengan nyaman, jadi duduk dengan nyaman, asalkan jangan kepalanya jangan disadarkan meja ya. Takutnya tertidur, gitu kan. Jadi duduk dengan nyaman ya, boleh sambil berkipas-kipas karena kita nggak ada yang dipasangin ya, dan suasananya cukup panas. Ya duduk dengan nyaman. Kalau ada yang mengganggu di meja ya silakan untuk disingkirkan ya. Apa temennya disingkirkan? Bukan orangnya ya disingkirkan ya. Oke, udah siap masuk ke tahap selanjutnya? Oke, siap. Nah, jadi kita hari ini akan membahas topik tentang fanatisme dan kekerasan verbal ya. Nah, jadi karena kita tidak ada PowerPoint, ibu juga sudah menyiapkan materi seperti biasa ya. Satu orang nanti pegang satu materi ya untuk belajar. Nah, seperti minggu-minggu sebelumnya ya, jadi nanti kita akan dibagi ke kelompok pemeran dan kelompok pengamat. Jadi nanti untuk kelompok pemeran itu tugasnya memerankan drama ya. Jadi sudah ibu tulis tema dramanya. Nanti silakan diperankan dramanya sesuai dengan karakternya. Oke, satu orang pegang satu ya, tidak ada yang berdua satu meja. Ini dibaca materinya, boleh dicoret-coret di situ ya. Oke, udah dilihat materinya? Oke, kita akan membahas tentang apa? Mengenal fanatisme dan kekerasan verbal. Mengenal fanatisme dan kekerasan verbal. Nah, sebelumnya ibu berharap ya dengan adanya materi hari ini, yang pertama anak-anak bisa memahami ya apa sih itu fanatisme, itu apa sih? Kekerasan verbal apa sih? Gitu ya. Sama dampaknya. Dampak dari fanatisme apa sih? Ya. Dampak dari kekerasan verbal apa sih? Nah, yang pertama, pernah nggak teman-teman atau anak-anak melihat misal teman-teman lagi di dalam kelas misal, terus lagi diskusi, ada nggak biasanya perbedaan pendapat di diskusi tersebut? Pernah mengalami itu? Kalau diskusi kayak gitu, bisa pernah nggak berdebat karena pendapat kita beda dari temannya? Pernah merasa emosi karena pendapat kita tidak diterima? Pernah? Siapa yang pernah? Tunjuk tangan. Coba. Nggak pernah? Nggak pernah marah? Pernah marah? Emosi pernah? Emosinya karena apa? Emosi kenapa? Karena nggak didengarin pendapat Karena nggak didengar pendapat, jadi marah kayak gitu ya. Nah, bentuk marahnya itu seperti apa? Apakah cuman wajahnya mengetuk doang seperti itu? Ya. Bahkan menjauhi orang tersebut? Tidak. Cuman bentuk yang mukanya nggak enak kayak gitu ya dilihat ya. Nah, ada beberapa orang yang ketika marah, ya dia mengeluarkan emosinya ya. Biasanya berupa apa? Mendorong kayak gitu ya, bahkan memukul. Bahkan walaupun tidak pakai kekerasan, biasanya dia pakai omongan ya, pakai omongan. Bisa kalau
Ya. Ya kan? Kalau ada nggak orang marah yang bisa ngomongnya malah lembut? Nggak ada. Apa sih kayak gitu ya? Pasti nggak kan? Nggak. Kamu sih kenapa sih kayak gitu? Pasti gitu kan marahnya? Pasti emosi kan? Pasti nadanya tinggi, ya? Ya kan? Siapa yang di sini pernah marah tapi untuk marahnya nggak pernah ngomongnya pakai nada tinggi? Ada? Saya. Gimana itu marahnya tidak pakai nada tinggi? Pernah? Jadi proses marahnya itu gimana? Hah? Gimana? Merajuk aja gitu ya, nggak mau berkawan kayak gitu. Iya. Nah itu bukan marahnya ya. Nah itu kan dia. Jadi setiap orang itu kan pasti pernah emosi kan, pasti pernah marah, gitu ya. Dan itu adalah hal wajar. Seperti yang ibu sampaikan sebelumnya, setiap orang pasti punya yang namanya perasaan marah. Sama kayak hari ini, setiap orang pasti bakal mengalami posisi yang dimana dia itu pernah marah. Tapi proses marahnya itu berbeda antara individu satu sama individu yang lainnya, gitu ya. Nah hari ini kita akan membahas tentang fanatisme. Apa fanatisme? Apa? Sikap meyakini sesuatu secara berlebihan dan menolak pendapat atau pihak orang lain. Oke. Fanatisme adalah sikap meyakini sesuatu itu secara berlebihan dan menolak pendapat atau pandangan lain. Ya contohnya tadi ya, ketika tadi yang di belakang katanya pernah ngomong dia pernah marah bu, terus marahnya karena pendapatnya nggak diterima. Nah kalau pendapat kita tidak diterima, artinya orang itu kan tidak mau ya, tidak mau menerima pendapat kita kan, artinya dia punya keyakinan sendiri kan, karena pendapat kita itu dianggap salah, jadi tidak diterima, gitu ya. Nah contohnya misal di drama ya. Nanti misal kalau di sekolah itu biasanya ada pemilihan ketua OSIS ya kan, ada OSIS, ada organisasi gitu kan. Nah misal bentuk meyakini sesuatu kayak gitu ya, meyakini sesuatu dan tidak mau menerima keyakinan lain itu contohnya semisal nih kita tidak usah bawa terkait agama ya. Jadi semisal di sekolah kalian ada beberapa organisasi misalkan. Di sini organisasinya ada apa aja? OSIS, OSIS, Pramuka, Pramuka, Paskib, Paskib, terus lagi. Rohis lo. Ada OSIS, Ada. OSIS, ada empat ya. Ya. Ada empat. Pengurus perayaan keturunan. Apa? Ketarunaan. Itu latihan. Jadi itu latihannya aja kayak gitu ya. Per minggu pertemuannya atau per bulan gitu ya. Minggu. Nah, misal ibu contohkan tadi ada empat ya, ada empat organisasi, ada OSIS, ada Pramuka, ada Paskibra, terus ada Rohis. Nah, semisal bentuk fanatisme kita ketika tidak menerima, semisal kita tidak menerima suatu komunitas. Misal si Rafli ini anak Paskibra misalkan. Rifki ya. Misal si Rifki ini anak Paskibra. Terus misal siapa namanya? Deki. Misal si Deki ini dari anak Paskibra misalkan. Nah, Rifki ini mau Gabung. ikut gitu ya, mau gabung ke anaknya Paskibra misalkan. Tapi Deki nggak mau. Dia nggak mau karena dia datangnya asalnya dari anak Pramuka. Dia nggak mau karena kamu udah ikut Pramuka. Kan kita agak bertentangan antara Pramuka dan Paskibra. Nah, suatu pendapat yang seperti itu namanya fanatisme ya. Ketika kita tidak menerima komunitas lain ya, tidak menerima keyakinan yang lain, kita cuma yakin yang kita nilai yang paling bagus. Pokoknya kan hampir sama ya antara Pramuka sama Paskibra itu biasanya sama kan. Ya. Bentuknya ya latihan baris berbaris ya, itu kan Paskibra juga seperti itu kan. Ya. Ya. Nah, jadi biasanya sama kan. Nah, itu ketika anak Pramuka tidak mau menerima anak Paskibra, itu namanya dia fanatis. Ya, fanatisme ya. Dia tidak menerima keyakinan sama anak Paskibra tadi. Ya. Oke. Lanjut. Contohnya, ada contoh dari fanatisme apa? Memaksa teman mengikuti keyakinannya, tidak mau bertemu dengan yang berbeda pandangan. Oke, ya contohnya ketika di kelas misalkan kita lagi diskusi kayak gini, apa contohnya?
teman bolos misalkan. Terus temennya nggak mau, misalkan dia ngajak bolos tuh temennya nggak mau, karena dia harus bolos kayak gitu. Terus dia tetap kayaknya untuk ya udahlah ayo kita bolos, nggak apa-apa kalau nggak ada di pelajaran tuh bolos nggak apa-apa kayak gitu. Terus juga gurunya nggak masuk. Gitu. Nah itu bentuk dari apa? Bentuk dari apa? Fanatisme gitu ya. Nah yang kedua itu ada apa? Kekerasan verbal. Apa kekerasan verbal? Kekerasan menggunakan kata-kata merendahkan simbolik Apa? Apa? Kekerasan menggunakan kata-kata Menggunakan kata-kata atau tindakan simbolik yang menyakitkan. Oke, kekerasan itu adalah kekerasan verbal itu adalah bentuk kekerasan yang menggunakan kata-kata atau tindakan simbolik yang menyakitkan. Nah, bentuknya biasanya kekerasan verbal itu bukan hanya berupa omongan aja, gitu ya. Bukan berupa omongan aja atau maki-makian aja. Ternyata ada bentuknya kayak gitu ya. Ada bentuknya. Contohnya apa? Contoh kekerasan verbal. menghina atau memakai Iya, Pak. Kekerasan verbal. Apa? Mari Ki, contoh kekerasan verbal. Ada yang bisa? Apa? mengancam bu Mengancam. Contoh gimana contoh mengancamnya? mengancam berarti ajak lagu di luar nanti Oke. Nah, menyebarkan fitnah atau gosip, terus mengancam, terus apa lagi? Terus Menjelekkan keluarga, apa ini? menjelekkan keluarga atau kelompok tertentu. Menjelekkan keluarga atau kelompok tertentu, apa lagi? Membentak. Nah, itu adalah bentuk dari kekerasan verbal gitu ya. Semisal tadi, ketika kita sedang di dalam komunitas, pasti kita nggak ada kan namanya yang tidak ada komunikasi. Bahkan di kelas pun kalian pernah kan ketika lagi belajar kayak gitu ya, kalian saling berkomunikasi, saling beradu pendapat, argumen, ya kan? Tapi ada beberapa hal yang terkadang tuh tidak bisa diterima kayak gitu kan, pendapatnya tidak bisa diterima. Apalagi kalau misalkan belajarnya dibagi ke kelompok kayak gitu, kelompok pernah nggak belajar yang kayak gitu? Dibagi per kelompok, terus nanti per kelompok menyampaikan materi, pernah? Pernah? Dan biasanya hal seperti itu yang dapat memicu adanya bentuk kekerasan tadi ya, kekerasan verbal. Bentuk kekerasannya gimana Bu? Yang tadi tidak menerima pendapat, terus memaki, mungkin bahkan memukul, mendorong kayak gitu. Nah, Ibu mau tanya lagi, siapa di sini yang pernah marah lagi? Ada yang pernah marah? pernah gagal bu Pernah semua. Ada yang berani nyebutin siapa yang berani tunjuk tangan? Bu saya pernah marah, misalkan siapa? Ada? Ada? Yang di belakang? di ini Oke, karena Ibu sudah jelaskan secara singkat gitu ya tentang fanatisme itu apa, terus kekerasan verbal itu apa. Nah, untuk supaya anak-anak tahu dengan jelas gitu ya, gimana sih Bu contoh dari fanatisme, gimana sih Bu contoh dari kekerasan verbal. Nah, kita tadi sudah dibagi dan sudah ditunjuk untuk kelompok pemeran. Jadi nanti silakan kelompok pemeran perankan sesuai dengan ketentuannya. Jadi apa yang diperankan oleh kelompok pemeran hari ini itu adalah bentuk perilaku fanatisme dan kekerasan verbal yang barangkali mungkin sering terjadi ya di lingkungan sekolah, walaupun mungkin tidak di sekolah kalian, misalkan mungkin sekolah di luar yang kalian pernah lihat gitu ya. Karena setiap kita membuat membuat drama itu ya tentu kita sudah punya bayangan kan gambaran itu seperti apa sih gitu ya. Jadi Ibu berharap untuk kelompok pengamat nanti silakan untuk diamati ya, diamati dramanya, dan silakan untuk kelompok pemeran silakan diperankan dramanya sesuai dengan karakternya yang sudah dibuat gitu ya, paham? Untuk kelompok pengamat paham? Kelompok pemeran paham? Kelompok pemeran udah siap? Oke, kalau siap silakan untuk diperankan. Assalamualaikum. Halo teman-teman, kami di sini ingin membuka sesi pendaftaran pengurus OSIS baru. Bagi yang ingin mendaftar, silakan ke ruang OSIS ya.
Kak, saya dan Danang ingin mendaftar menjadi OSIS. Ini pendaftarannya. Ya, silakan balik ke kelas ya. Ya, Kak. Ya, Danang. Kayaknya pendaftarannya sudah penuh, Des. Ini kita tutup aja deh pendaftarannya. Ya, kita tutup aja. Mari kita diskusi. Yuk kita diskusi yuk. Menurut aku sih, Danang lebih bagus daripada Salsa. Menurut aku sih Salsa. Menurut aku sih Danang, soalnya Danang cowok. Karena Danang itu, kata banyak yang bilang, Danang itu sering membahas waktu temannya di kelas. Kamu tahu dari mana? Tahu dong, kan banyak yang bilang Danang itu sering memeras uang temannya. Yang Salsa juga sering nyuri. Kenapa Salsa? Ada buktinya nggak? Ada teman-teman aku bilang Salsa nyuri. Kenapa sih kalian ini semuanya nggak ngomongin Salsa? Karena Salsa sering nyuri. Nggak ada buktinya itu. Oke, Ibu tadi sudah jelaskan ya secara singkat tentang fanatisme dan juga kekerasan verbal. Jadi supaya anak-anak lebih paham ya tentang fanatisme itu seperti apa, terus kekerasan verbal itu seperti apa, yang barangkali sering terjadi di lingkungan sekolah ya, yang sering kita terjadi di lingkungan sekolah. Nah, Ibu tadi sudah tunjuk untuk kelompok pemeran dan mereka sudah menyiapkan berupa dramanya ya, drama yang akan diperankan nanti di depan kelas. Silakan untuk kelompok pengamat ya, teman-teman semua yang mengamati, silakan untuk diamati ya, diamati dan di mana sih munculnya fanatisme dan di mana sih munculnya kekerasan verbal. Nanti silakan diamati ya, silakan diamati. Jadi untuk kelompok pemeran udah siap? Siap. Oke, kalau siap, Ibu persilakan untuk diperankan dramanya. Assalamualaikum. Halo teman-teman, kami di sini ingin mempromosikan pendaftaran untuk OSIS baru. Bagi yang ingin mendaftar silakan ke OSIS ya. Ya. Danang, ayo kita mendaftar. Kamu tertarik nggak? Ya. Kak, saya dan Danang ingin mendaftar menjadi OSIS. Ini modelnya. Ya silakan kembali ke kelas ya, nanti saya panggil. Ya, ya Danang. Yuk kita diskusi yuk. Iya aku sih. Nanti kita dengar aja deh. Kan dia cowok, dia kan bebas. Kenapa harus Danang? Nggak Salsa aja. Karena kalau Salsa itu sering nyuri. Dari mana kalian tahu Salsa itu sering nyuri? Ada yang bilang Salsa sering nyuri. Semuanya ada bukti nggak? Ada Mana buktinya? teman-teman kelas aku pada ngomongin Salsa sering nyuri. Semuanya juga bilang kak bahwa Danang sering memeras uang temannya. Gak ada sih. Gak ada yang bilang Danang sering meras. Ada, semuanya ada buktinya. Enggak kok. Ada itu. Enggak ada. Mending ini Salsa, mending pilih Danang aja deh. Soalnya kan dia cowok. Ya kamu. Ya soalnya Salsa itu cewek. Kenapa sih? Kenapa sih dia cak? Kenapa sih walaupun dia cewek, dia kan tetap bisa ada tenaganya juga. Karena dia lemah. Udah deh, udahin aja. Kita manggil aja dia. Oke, aku manggilnya ya. Untuk adik-adik yang datang OSIS tadi silakan ikut OSIS ya. Ya. Danang, ayo kita ke OSIS. Kita dipanggil loh. Ayo. Ada apa kak? Di sini Danang sama Salsa sebelum kami menyampaikan siapa yang dipilih dan tidak dipilihnya kalian, saya ingin bertanya, apakah benar Danang sering memeras uang temannya di kelas? Enggak pernah Kak saya merasa Itu semua sudah ada bukti. Itu semua sudah ada yang bilang Danang sudah ada buktinya. itu semuanya hoax Kak. Mana ada saya memeras. Ada Danang. Emangnya ada buktinya kalau saya memeras kawan Kak?
Masa kamu sering maling uang teman kamu ya? Enggak kak, itu semua hoax. Kamu juga ada dong, yang bilang. Enggak kak, udah dibilang tadi. Enggak, ya enggak. Kalian berdua ini mau datang OSIS aja, udah banding udah senior, gimana kalau udah jadi anggota OSIS? Ya gimana kak? Aku emang nggak pernah mencuri. Udahlah, kalian berdua nggak ada yang terima, silakan kembali ke kelas. Ayo Danang, kita nggak dihargai. Bisa. Kalau tak begini, mak sondang tak bisa. Oke, udah dramanya? Nah, kalau beneran boleh kembali ke tempat duduknya ya. Rizky, gimana? Dari situ sampai Rizky. Udah tadi dramanya? Seru kan? Dramanya tadi tentang apa? Tadi perekrutan, terus ada verbalnya ya, ribut mereka kan, terus diskusi gitu ya. Nah, di drama tadi apa aja bentuk kekerasan verbalnya? Mendorong, ada sifat mendorongnya, terus Membentak. membentak, terus Memarahi. memarahi, terus Paling tidak menghargai bagiannya. tidak menerima, tidak menghargai, terus memfitnah ya, Menggosip. salsa difitnah, mencuri dan lain sebagainya. Terus apa lagi? Dan misalnya. Banyak sekali ya, tadi di drama banyak sekali bentuk kekerasan verbalnya. Nah, kalau fanatismenya tadi yang apa? Yang gimana? Mereka tidak mau kan? Tidak mau menerima orang tua tadi yang daftar untuk masuk ke organisasi ya, karena latar belakang mereka beda ya. Nah, itu tadi adanya fanatisme, dia bisa menimbulkan berupa kekerasan verbal. Contohnya tadi ada perilaku yang memukul meja, ya kan? Ada yang membentak, memaki, bahkan sampai menyebarkan fitnah. Nah, perilaku itu, itu sering sekali terjadi di lingkungan sekolah, ya. Ibu yakin, ya. Bahkan dari lingkungan sekolah, di lingkungan kelas pun itu udah hal biasa, ya. Memaki, kalau lagi emosi pengennya marah, ya kan? Kalau lagi emosi pengennya mukul, ya kan? Pengennya meninju, ya kan? Pengennya menampar, ya kan? Itu hal yang biasa kan menurut orang kan? Ya kan? Menurut kalian biasa kan Bu? Kalau yang marah ya yang seperti itu lah Bu. Apa ciri-ciri orang marah? Kayak gitu ya kan? Gak ada orang marah itu yang cuma diem aja Bu, ya kan? Betul nggak? Betul kan? Tapi apakah perilaku marah tadi terus kalau udah sampai memukul, meninju, memaki, menendang, bahkan apakah itu perilaku yang baik? Ya. Makanya perilaku itu adalah perilaku kekerasan verbal yang sering terjadi di sekolah dan kita tidak sadari, ya nggak? Kalau kita lagi marah kita nggak sadar kan? Kita pengen meninju orang tuh, ya kan? Banyak kan kasus bahkan mungkin dituntut kalau kita lihat ada pembunuhan misalkan terus berantem cuma gara-gara misal tempat parkir aja bisa sampai berantem, ya kan? Karena itu marah dan itu adalah kekerasan verbal yang ibu yakin semuanya pernah mengalami itu, ya? Ya Kak. Waktu SMP pernah nggak kayak gitu juga? Nah itu adalah bentuk kekerasan verbal. Paham ya? Apa itu kekerasan verbal? Paham? Nah kita lanjut ke faktor penyebab munculnya fanatisme dan kekerasan verbal. Kira-kira apa aja faktornya? Apa aja? Tidak menerima latar belakang, tidak menerima pendapat, ya. Terus apa lagi? Ada pengaruh lingkungan. Ketika lingkungan itu biasa dengan hal-hal yang sering melakukan kekerasan verbal, maka tidak
posisi di lingkungan tersebut, ya tentu kita akan mengalami hal yang sama, gitu ya. Karena itu sudah wajar, sudah lumrah, gitu ya. Nah itu. Terus apalagi kurangnya pemahaman baik dari keluarga maupun sekolah. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan pendidikan dari keluarga yang tidak pernah diajarkan dengan mengenal bentuk dari kekerasan verbal, ya tentu kita tidak akan tahu ya kalau kekerasan verbal itu ternyata tidak boleh, gitu ya. Bahwa fanatisme itu tidak boleh loh. Orang kalau emosi itu tidak boleh memukul loh. Itu kita nggak pernah tahu. Kalau kita tahunya dari mana? Kan antara dari keluarga sama dari sekolah. Apa ujuk-ujuk anak lahir, ketika anak-anak lahir terus anak-anak langsung tahu, Bu, kalau menendang itu tidak boleh, Bu, kalau memukul itu tidak boleh. Langsung bisa tahu seperti itu bayi? Tidak. Ya kan, anak kecil bahkan ketika mereka marah apa yang dia lakuin? Membanting sesuatu, ya kan? Kita lihat anak bayi yang lagi marah, terus dia emosi, akhirnya dia melempar barang yang di dekatnya. Pernah? Nah, itulah salah satu pendidikan di awal. Karena emang kita dari waktu kecil kita tidak pernah diberitahu masalah hal seperti itu. Makanya itu menjadi faktor terjadinya atau faktor timbulnya yang namanya kekerasan verbal, gitu ya. Terus yang ketiga ada apa? Kurangnya empati. Kalau kita kurang empati itu kan merasakan apa yang orang lain merasakan kan. Ketika tidak punya perilaku itu, ya tidak bisa dipungkiri kalau ketika kita lagi emosi, kita tidak mau menerima pendapat, ya udah marah aja, ya udah pukul aja, gitu. Biasa harus seperti itu kan. Itu makanya kita harus menanamkan sifat empati. Oke, yang selanjutnya ada tidak toleransi. Apa toleransi? Menerima perbedaan orang lain. Nah, simpelnya seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Jadi, perilaku intoleransi itu adalah perilaku yang menerima perbedaan pendapat, menerima perbedaan latar belakang. Jadi ketika kita bisa menanamkan perilaku toleransi tadi di diri teman-teman semua, ya ibu yakin ketika teman-teman emosi, marah dan lain sebagainya, teman-teman bakal bisa mengontrol itu, ya? Bisa? Terus yang terakhir ada faktornya apa? Yang terakhir pengaruh media sosial. Nah tadi di drama tadi itu gimana contoh dari media sosial? Faktor penyebab media sosial. Contohnya ketika ada berita hoax tadi ya, ada berita hoax yang itu diperoleh atau diketahui lewat media sosial. Oh, si Salsa itu pernah mencuri loh, misalkan. Makanya kita nggak usah terima dia. Itu kan berita yang belum pasti kebenarannya kan, belum pasti kebenarannya. Kita lewat media sosial tahunya, akhirnya kita jadi menerima itu, gitu ya. Nah, semisal apa lagi? Contoh dari perilaku kekerasan verbal yang disebabkan oleh media sosial. Apa contohnya? Contohnya apa? Sindir-sindiran misalkan. Ya, termasuk. Terus apa lagi? Memfitnah tadi ya. Memfitnah itu menyebarkan hoax, informasi yang tidak benar gitu, disebarkan lewat media sosial. Misalkan Salsa itu nggak diterima menjadi anggota OSIS karena dia seorang pencuri, dia pernah mencuri, akhirnya disebarkan ke seluruh media sosial. Akhirnya timbullah berita hoax yang tersebar melalui media sosial. Akhirnya kira-kira kalau Salsa tahu, kira-kira Salsa bakal marah nggak? Kalau Salsa marah, ada kemungkinan untuk terjadi yang namanya kekerasan verbal, gitu ya. Baik, Salsa pasti bakal cari tahu siapa penyebab atau siapa sumber utama yang menyebarkan informasi tersebut. Nah, kalau Salsa udah tahu, Salsa akan apa? Mungkin memukul, bisa jadi, atau bahkan sampai melukai dan lain sebagainya. Gitu ya, membunuh katanya ya. Jadi jangan sampai ya. Oke, yang terakhir itu ada sikap yang perlu dikembangkan. Apa aja? Toleransi. Nah itu tadi ya, dibuat supaya tidak ada yang namanya fanatisme, supaya tidak ada yang namanya kekerasan verbal. Ya ibu berharapnya anak-anak bisa menanamkan sifat toleransi. Terus yang kedua sifat apa?
pengendalian emosi. Bisa mengendalikan emosinya. Terus yang ketiga ada Komunikasi sehat. komunikasi yang sehat. Nah, komunikasi yang sehat itu ya maksudnya untuk semua sumber informasi yang diperoleh ya silakan untuk divalidasi ke orang yang bersangkutan gitu ya. Kan bahasanya tuh kalau kita mengetahui sesuatu itu kita harus mendiskusikannya ke orang yang bersangkutan kan. Jangan sampai malah mendiskusikannya ke orang lain, malah bisa jadi sumber masalah lagi kayak gitu ya. Apa Rifki? Nah, kemudian karena waktu kita sudah habis kayak gitu ya nak ya. Waktu kita sudah habis, sudah mendekati jam terakhir. Jadi Ibu minta untuk anak-anak semuanya sudah pegang lembaran seperti ini? Aku, Bu. Saya Bu. Satu tidak ada belum? Rizky udah? Rizky udah dapat? Nah ini Rizky ada. Siapa yang belum punya? Siapa yang belum punya lembarnya? Satu orang. Nah karena materi kita sudah habis, sebelum Ibu menutup kegiatan kita hari ini, Ibu minta untuk silakan dibuka di halaman terakhir. Ada pertanyaan dan ada nama. Silakan diisi namanya terlebih dahulu. Tidak ada pena lagi. Nilai gue ya. Gantian. Ya, nah, gantian ya, penanya gantian. Temennya yang punya pena dua, silakan dipinjemin. Oke. Tapi nanti dikurangi ya. Oke. Oke. Di situ ada pertanyaan ya, ada pertanyaan tentang tuliskan satu tindakan nyata yang bisa kamu lakukan dalam 1 minggu ke depan, ya, untuk menghindari kekerasan verbal dan bersikap terbuka terhadap perbedaan yang ada di lingkungan kelasmu maupun lingkungan sekolah. Nah, jadi silakan dibuat satu aja tindakan nyata kamu ke depannya untuk menghindari kekerasan verbal sama bersikap terbuka itu seperti apa? Ya, Bu. 1 minggu ke depan. Ya. Bantu orang. Tidak memberi Satu tindakan ya. Jangan bergaul. Oke, waktunya 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Udah? Oke, ditutup dulu. Disimpan dulu. Udah? From this. Ada yang udah? Ada yang udah? Ada yang udah? Lagi yang udah? Udah dikumpulkan. Coba udah? Katanya tadi maaf. Dan namanya udah? Udah. Yang bisa pilih kabarnya
Gol na. Udah. Kalian kalau pulang kamu makan dulu ya. Apa lagi ya? Opel. Dipimpin sama kakak tingkat. Nanti yang lain makan. Yang kapan? Udah. Jangan dulu. Sama sih, sebelum pada yang lagu. Oke, kalau udah paham dengan materi yang ibu sampaikan hari ini, siap untuk menjauhi perilaku fanatisme? Siap untuk menjauhi perilaku kekerasan? Oke, kalau siap, satu orang ibu kasih hadiah, satu orang siapa yang bisa menyimpulkan apa yang materi yang disampaikan hari ini? Materi yang disampaikan hari ini, siapa yang berani? Anda. Kesimpulannya, kekerasan verbal, menghindari perilaku yang fanatisme maupun kekerasan verbal. Ada lagi? Siapa lagi mau menyimpulkan? Menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Menghargai sesama teman. Coba. Siapa? Simpulkan kesimpulannya. Dari temanya apa? Menjauhi kekerasan, menghargai pendapat, Terus? Tentang fanatisme gak ada yang paham? Fanatisme apa? Keyakinan terhadap pendapat itu berupa fanatisme. Jadi ya ibu simpulkan ya, pertemuan hari ini kita membahas dua topik sekaligus ya, yakni ada fanatisme dan juga kekerasan verbal. Nah, ibu berharapnya dari dua topik ini kan sering terjadi di lingkungan sekolah ya, terutama mungkin yang kalaupun tidak terjadi di lingkungan sekolah kalian, barangkali terjadi di sekolah-sekolah gitu kan. Jadi pendidikan itu kan adalah sesuatu apa ya? Pendidikan itu kan hal yang paling utama ya. Jadi teman-teman waktu sedang sekolah sekarang ya harus dimanfaati sebaik mungkin. Karena itu ya nih, kalau teman-teman sudah lulus dari sini, teman-teman bakal sulit untuk mendapatkan pengalaman baru ya, mendapatkan wawasan baru. Oleh karena itu, setiap yang didapatkan di sekolah, silakan untuk dilaksanakan, diterapkan ya. Ya kayak tadi ibu minta teman-teman untuk menjauhi fanatisme dan juga kekerasan seksual, kekerasan verbal, gitu kan. Ya jangan sampai ketika ada bentuk perilaku tersebut, ya silakan untuk dipangkas gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, karena materi kita sudah selesai, ibu ucapkan terima kasih banyak kayak gitu ya untuk anak-anak semua yang sudah meluangkan waktunya ya di hari ini untuk mengikuti layanan bimbingan wasikal pada siang hari ini. Sebelum kita tutup agenda kita, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa juga gitu ya. Kita minta kepada Tuhan yang Maha Esa, semoga anak-anak terus diberikan kelancaran dan juga nanti diberikan keselamatan. Amin. Semoga ke rumah masing-masing. Amin. Oke, bagi siapa yang ingin doa? Doa lagi. Sebelum mengakhiri kegiatan di siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa